Shalom saudaraku, salam GKKD. Saya untuk kali pertama khotbah di online seperti ini. Walaupun saya tidak melihat saudaraku secara langsung, tapi kita punya iman bahwa kita bisa merasakan Tuhan hadir pada saat ibadah hari ini. Tadi saudaraku dan saya sudah bersama-sama memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, bersama-sama menikmati persekutuan, mungkin di keluarga, mungkin di komsel. Tapi kita pastikan hari ini kita sedang siap beribadah kepada Tuhan, siap menyembah Tuhan. Amin. Saudaraku sudah siap? Saya pastikan saudaraku semua sudah mandi, semua berpakaian rapi, tidak pakai baju tidur, karena kita sedang beribadah kepada Tuhan. Saya bersama dengan beberapa tempat kami melayani, saya di sana, contohnya di SMK, mereka ketika mau beribadah semuanya berpakaian rapi, sudah mandi, bajunya rapi, bahkan ada yang berdandan dengan sederhana tapi rapi. Demikian juga saudaraku, baik di rumah, tidak ada yang mungkin sambil tidur-tiduran, tapi kita sedang duduk rapi, kita sedang mempersiapkan hati kita, sedang beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan yang ingin saya bagikan terambil dari Kolose, saudara. Kitab Kolose 2 ayat 6-10. Judul di perikopnya adalah kepenuhan hidup dalam Kristus. Di ayat sebelumnya, pasal 2 ayat 2 itu dikatakan supaya hati mereka terhibur dan bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Itu intinya saudaraku. Saya bacakan saudaraku, kita baca bersama-sama. Mari buka firman Tuhan, buka Alkitabnya atau yang tulis di handphone, silahkan kita sama-sama baca. Mari, 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Haleluya. Di ayat 7 dikatakan, hendaklah kamu berakar. Berakar di dalam Dia. Dalam bahasa Inggris dikatakan root and build in Christ. Berakar di dalam Dia dan dibangun di dalam Kristus. Dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita semua merasakan situasi COVID saat ini. Ada banyak tantangan. Ada banyak pergumulan, ada banyak kesulitan yang gak biasa kita yang gak biasa kita hadapi. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudaraku yang di Kerawang, saudaraku yang di Cikampek, saudaraku yang di Purwakarta, kita punya Tuhan yang
mampu menguatkan kita dan menolong kita dalam situasi apapun. Amin. Saya yakin ada pembelajaran, ada tuntunan Tuhan yang lebih daripada apa yang bisa kita pikirkan. Kan ada janji. Oleh karena itu, pagi ini dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Dalam iman bertambah teguh. Iman yang diajarkan, yang pernah kita dengar lewat firman Tuhan, yang kita dengar, yang kita pelajari. Hendaklah itu makin teguh. Itu hal yang kedua. Dan yang ketiga ditambahkan lagi, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Melimpah. Jadi kita bersyukur, tapi ini tingkatannya lebih tinggi lagi. Kita melimpah dengan syukur. Luar biasa, Tuhan akan bawa kita untuk masuk ke perkara ini, saudaraku. Hanya satu, kita boleh belajar cara pandang kita. Kita dibersihkan oleh firman. Kita diterangi oleh firman. Supaya apa? Supaya kita berjalan makin kuat dengan situasi apapun. Kalau ada keraguan, kalau ada kegentaran di dalam setiap persoalan, pergumulan, mungkin pekerjaan, bisnis, ataupun bagaimana mendampingi anak-anak yang sekolah, kita tahu bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yang percaya kepada Dia, yang mau berakar, yang mau bertambah imannya, dan yang mau melimpah dengan pengucapan syukur. Di ayat 6 dikatakan, kamu telah menerima Kristus. Oh, haleluya, saudara. Dia adalah pokok kebenaran. Kristus yang menyelamatkan saya dan saudara. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan sebagai juru selamat dan sebagai Tuhan, penguasa hidup kita. Kita makin memperluas hidup kita untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan yang mengarahkan hidup kita, yang kita puja, yang paling utama di dalam hidup kita. Itu awal di mana saya dan saudara mengalami kekuatan. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan, Dia juru selamat kita, tapi Dia adalah Tuhan kita juga, yang mengatur hidup saya dan saudara. Percayalah, ada jalan keluar. Percayalah, ada kekuatan. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Karena kadang-kadang ada yang menggoyahkan kita untuk tidak tetap di dalam Dia. Tapi firman Tuhan meneguhkan saya dan saudara. Mari saudaraku, kita tetap di dalam Dia. Amin. Haleluya. Dikatakan Dia, Tuhan kita akan memberikan kepada kita. Hendaklah kamu berakar, hendaklah kamu bertambah teguh, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Firman Tuhan di ayat sebelumnya dikatakan, di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Ketika kita tetap di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristuslah tersembunyi harta, hikmat, dan pengetahuan yang diberikan kepada umatnya untuk mengatasi situasi apapun. Tuhan sanggup, saudara. Tuhan sudah mempersiapkan kebenarannya, firman-Nya untuk kita pegang dan kita imani. Dan nyata pertolongan Tuhan. Luar biasa, saudara. Saya mengalami dalam beberapa hari yang sudah kita lalui semasa COVID ini. Justru Tuhan memberikan hal-hal yang baru, yang menguatkan, yang tidak masuk di akal. Dia melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Puji Tuhan.
kita diberi kesempatan justru dalam situasi seperti ini, menyatakan kasih Tuhan, makin sungguh-sungguh berdoa, makin sungguh-sungguh baca Alkitab, bersekutu dengan keluarga. Oh, luar biasa saudara. Haleluya. Ayat 11 kita lihat kan. Di dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia. Kita tahu ini saudara. Beberapa saudara sudah mengalami. Berapa? Silakan angkat tangan. Yang sudah mengalami sunat rohani. Apa itu sunat rohani? Tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Sunat rohani adalah penanggalan tubuh yang berdosa. Tubuh kita pernah melakukan dosa, itu ditanggalkan. Karena dengan Dia kamu telah dikuburkan. Dosa dikuburkan dalam baptisan. Haleluya. Saudara yang belum memberi diri dibaptis, saudara bisa ambil kesempatan segera untuk menguburkan manusia lama kita. Karena dengan ini kita makin lagi mengalami kepenuhan, hikmat dari Kristus, pengetahuan yang ada di dalam Kristus, yang akan disingkapkan di dalam kehidupan saya dan saudara. Kamu juga di dalam Dia dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah. Ada kerja kuasa Allah yang memenuhi setiap umatnya pada situasi apapun, saudaraku. Amin. Bangkit semangat kita. Percaya dan pegang janji Tuhan ini. Ada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dari antara orang mati. Beberapa waktu yang lalu kita mengingat Paskah. Sebentar lagi kita akan mengingat kuasa pekerjaan Tuhan ketika Dia naik ke surga. Dan di setiap proses yang Tuhan Yesus lakukan, itu nyata kuasanya, saudara, yang akan bekerja dalam hidup saya dan saudaraku. Ya, luar biasa saudara. Tuhan ingin kita terus mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan ketika Dia sudah menyelamatkan kita. Ketika Tuhan dengan kuasanya yang luar biasa menguburkan manusia lama kita, dan kita dibangkitkan dalam hidup yang baru. Kita menerima hati nurani yang baru. Itu janji Tuhan. Dan yang hari ini juga, pada situasi seperti ini, Tuhan mau apa saudara? Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Memang bersyukur itu perlu dilatih. Dari hal yang kecil, dari anak-anak, dan terus kita makin bersyukur. Sampai di rumah, oh Tuhan bersyukur sudah melindungi. Di pekerjaan sepadat apapun, kita belajar bersyukur. Bersyukur bukan hanya ketika kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hati kita, tetapi kita belajar bersyukur ketika kita menghadapi situasi yang kurang menyenangkan, mungkin tidak menyenangkan, tetapi kuasa bersyukur itu akan terjadi, akan menyata dalam hidup kita. Itu mendatangkan mujizat saudara. Ketika kita mau bersyukur, oh terima kasih Tuhan. Kebanyakan orang tidak bersyukur. Ah kenapa hujan? Ah kenapa panas? Ah kenapa sedikit? Kebanyakan ini. Jadi mau seperti apa? Tetapi yang Tuhan mau adalah segala situasi kita bersyukur dan kita peka dengan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita. Tuhan akan memberikan hikmat, pengetahuan. Karena di dalam Dia, di dalam Kristus ada hikmat dan pengetahuan yang akan mengalir dengan luar biasa ketika kita mau bersyukur. Amin. Coba ucapkan minimal 3 saudara bersyukur. Amin. Oh terima kasih Tuhan. Pertama. Yang kedua, mari kita bersyukur tentang apa saja.
Dan yang ketiga, amin, saudara sudah bersyukur. Nikmati kuasa kebenaran firman Tuhan ini. Ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, Dia begitu ajaib. Rasakan kasih-Nya, rasakan penyertaan-Nya, rasakan jamahan-Nya, saudaraku. Firman yang ajaib itu sudah mengalir dalam diri kita, dan kita akan menjadi umat yang berakar dan berakar ke bawah dan dibangun berbuah ke atas. Amin. Itu tema kita, tema gereja kita tahun ini. Tuhan bisa lakukan ini. Roh-Nya akan bekerja di dalam diri saudara dan saya. Saya bersyukur, saudara, Tuhan mengingatkan lagi, membebaskan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita di segala waktu, dan mulai terus mengucap syukur dalam segala sesuatu. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mari kita baca. Saya bacakan buat saudaraku. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Mengucap syukur dalam segala hal. Ayo kita belajar hadapi situasi apapun dengan mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang Tuhan kehendaki. Dan Tuhan mau melakukan sesuatu ketika kita mengucap syukur. Hendaklah kamu mengucap syukur, seperti ayat di Kolose kita sudah baca, kita sudah renungkan bersama. Kita akan kuat, saudara, bahkan berakar, bahkan tumbuh dan berbuah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu, Tuhan. Tuhan terus membawa kami kepada kebenaran demi kebenaran. Karena Tuhan begitu mengasihi kami, dan Engkau ingin dapati kami tidak terjatuh, atau kami tidak undur dengan segala sesuatu tantangan yang kami hadapi. Kami mau Tuhan terus berfirman dan berbicara menyertai kami. Kebenaran firman yang kami dengar hari ini adalah satu ucapan syukur yang kami naikkan. Kami sudah diselamatkan. Kami sudah menerima kuasa baptisan, menanggalkan tubuh yang berdosa, tubuh manusia lama kami. Dan kami mengalami kebangkitan dengan kuasa-Mu, Tuhan, untuk menghadapi tantangan apapun, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Pakai kami ya Bapa, supaya lewat hidup kami, Tuhan, dalam situasi seperti ini sekalipun, yang mewabah di negara-negara juga di Indonesia, kami boleh menjadi saksi-Mu, Tuhan. Kami boleh menyatakan kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang ajaib. Kami mengucap syukur ya Bapa. Dan ajar kami selalu mengucap syukur ya Bapa, dalam segala hal ya Tuhan. Firman-Mu berkata dalam segala hal kami boleh mengucap syukur ya Tuhan, di dalam Kristus. Karena itu yang dikehendaki Engkau ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau Tuhan mengucap syukur dengan keadaan sekarang, mengucap syukur Tuhan dengan keluarga kami, mengucap syukur dengan pekerjaan kami, dan kami terus menantikan Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur atas apa yang kami bisa hadapi sampai saat ini. Biarlah kami semua dalam keadaan kuat, sehat, terpelihara karena nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang ajaib ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.